Pernahkah lo mempunyai kawan yang merasa paling benar dan tahu segalanya? Lupakan tentang kawan lo dulu, lo sendiri juga pernah merasa paling benar dan tahu segalanya atau bahkan sering. Lo pernah kepikiran gak sih, kenapa orang selalu merasa paling benar? Kebanyakan orang merasa gak nyaman, terutama saat sedang berbicara pada orang yang merasa paling benar. Tapi mengapa beberapa kawan kita yang benar-benar mampu dan kompeten memilih untuk diam? Di video naik 1% kali ini gua akan bahas, mengapa orang selalu merasa benar dan tahu segalanya. Sebelum kita lanjut, kalau lo pengen gue bahas tentang siapa dan apa tolong tulis di kolom komentar. Ada sebuah fenomena dalam psikologi, yang disebut Dunning-Kruger Effect. Apa sih Dunning-Kruger Effect? Secara garis besar, Dunning-Kruger Effect didefinisikan sebagai bias kognitif, di mana seorang individu yang tidak terampil, menderita superioritas ilusi, mereka keliru akan tingkat kemampuan mereka, dan merasa kemampuan mereka jauh lebih tinggi dari yang sebenarnya. Bias ini dikaitkan dengan ketidakmampuan metakognitif untuk mengenali mereka sendiri. Apa sih ciri dari seseorang yang mengalami Dunning dan Kruger Effect ini? Pada dasarnya, mereka cenderung berlebihan menilai tingkat keahliannya, dan tidak mampu untuk mengenali keahlian diri sendiri dan orang lain, tidak mampu untuk mengenali aspek buruk dari ketidakcakapannya, serta mengenali dan mengakui kekurangan keahlian diri. Penyebab dari Dunning-Kruger Effect yang paling besar adalah ego. Tidak ada satu orang pun yang berpikir dirinya adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan, sehingga mereka akan meningkatkan penilaian mengenai dirinya. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghadapi efek Dunning-Kruger ini, salah satunya dengan berpikir kritis terhadap apa yang menjadi kemampuan diri kita sendiri, logis dalam berpikir dan selalu berada dalam kerendahan hati. Dan apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah berpikir dengan menelaah suatu permasalahan dari berbagai faktor, umumnya diikuti dengan sikap proaktif. Ada beberapa pakar menjelaskan pengertian berpikir kritis, salah satunya adalah, menurut Ennis yang dikutip oleh Alex Visser, pengertian berpikir kritis adalah sebuah pemikiran yang masuk akal dan relatif fokus, dalam menetapkan apa yang dipercaya atau apa yang dilakukan. Pada dalam penalaran memang diperlukan kemampuan buat berpikir kritis atau dengan istilah lain, kepandaian kritis artinya bagian berasal sebuah penalaran. Dan dari Scriven dan Paul, 1992, pengertian berpikir kritis ialah proses intelektual yang menggunakan aktif dan juga terampil, pada mengkonseptualisasi, menerapkan, menganalisis, mensintesis, serta mengevaluasi isu yang dikumpulkan atau didapatkan asal pengamatan, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi, buat memandu keyakinan serta tindakan. Berdasarkan Jensen, 2011-195 pengertian berpikir kritis merupakan proses mental yang efektif dan juga handal, yang dipergunakan dalam mengejar pengetahuan yang relevan serta pula sahih mengenai dunia. Berdasarkan Mertes, 1991 pengertian berpikir kritis ialah sebuah proses yang sadar serta sengaja, yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi berita serta pengalaman dengan sejumlah sikap yang reflektif, serta juga kemampuan yang memandu keyakinan serta tindakan. Jika lo belajar berpikir kritis, lo gak akan lagi Dunning-Kruger, lo akan lebih terbuka dengan pendapat orang lain, dan bisa berpikir logis. Apa sih berpikir logis itu? Berpikir logis juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menarik kesimpulan yang sah menurut aturan logika, dan dapat membuktikan kesimpulan itu benar valid sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui. So, dengan membiasakan diri berpikir logis, maka kamu dapat menganalisis dengan cermat setiap resiko yang bisa saja terjadi akibat tindakan serta keputusan yang telah dipilih. Analisis yang tajam dan kritis tersebut dapat membawamu ke arah yang lebih baik. Dan tolong bantu channel ini, agar kita semakin semangat membuat konten. Sampai jumpa di lain waktu, dan terima kasih.